Jakarta. Berkas kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan yang menjerat Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dinyatakan sudah lengkap atau P21. Tim kuasa hukum memastikan Luhut bakal hadir di persidangan. Tentu nanti dari awal kami mencermati Pak Luhut bilang patuh terhadap hukum, menghormati proses hukum. Jadi saya kira beliau tetap akan hadir. Karena komitmen beliau dari awal mengikuti proses hukum dan menghargai proses-proses yang akan berjalan, kata kuasa hukum Luhut, Junifer Girsang, saat dihubungi Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Soalnya dia pelapor harus hadir sesuai dengan KUHP. Kalau tidak hadir tentu proses ini tidak tercapai karena yang dirugikan tidak hadir di persidangan, tambahnya. Junifer menambahkan, dia belum menerima berkas P21 kliennya. Namun dia akan menghormati proses hukum. Belum, pemberitahuan P21 JG belum. Pemberitahuan P21 kewenangan dari kejaksaan, paparnya. Kalau sudah Polda dan kejaksaan menyatakan itu berarti udah benar. Kita menghargai, menghormati proses hukum yang akan berjalan ini, terangnya. Polda Metro konfirmasi berkas P21. Polda Metro Jaya membenarkan jika berkas kasus pencemaran nama baik yang menjerat Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti sudah lengkap atau P21. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Membenarkan bahwa penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima surat pernyataan bahwa berkas perkara atas nama tersangka telah lengkap, ungkap Trunoyudo saat dimintai konfirmasi. Baca selengkapnya di halaman selanjutnya. Kasus Lord Luhut dinyatakan lengkap. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejati DKI, menyatakan kasus pencemaran nama baik yang menjerat Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti sebagai tersangka lengkap atau P21. Selanjutnya polisi akan menyerahkan tahap 2 tersangka Haris dan Fathia ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Saya sampaikan secara formil film itu betul P21 dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk Haris Azhar dan Fathia, ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati DKI Ade Sofyansah saat dihubungi Detikcom Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Seperti diketahui, Haris dan rekannya, Fathia Maulidiyanti, ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini bermula ketika Haris dan Fathia mengaitkan nama Luhut dengan perusahaan bisnis tambang di Papua. Ade mengatakan saat ini pihak Kejati DKI Jakarta menunggu penyidik Polda Metro Jaya untuk melimpahkan berkas tersangka dan barang bukti atau tahap 2 kasus itu ke Kejati DKI. Namun dia menyerahkan kapan waktu pelimpahannya ke penyidik. Untuk tahap 2 kita serahkan ke teman-teman penyidik kapan mau siap. Yang pasti itu sudah P21.
Artinya berkas sudah layak untuk dilanjutkan, ungkapnya. Sebelumnya, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti telah berstatus tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Awal mula kasus ini bermula ketika Haris dan Fathia mengaitkan nama Luhut dengan perusahaan bisnis tambang di Papua. Pernyataan ini muncul di channel YouTube Haris Azhar yang berjudul, "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS Militer Intan Jaya Jenderal Bin juga ada ngehantam." Dalam video itu, Haris dan Fathia membahas soal perusahaan bernama PT Tobacom Del Mandiri. Perusahaan ini disebut sebagai anak usaha Toba Sejahtera Group, yang sahamnya dimiliki oleh Luhut. Perusahaan ini disebut bermain bisnis tambang di Papua. PT Tobacom Del Mandiri ini direkturnya adalah purnawirawan TNI. Namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP. The Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini, kata Fathia dalam video tersebut. LBP, Lord Luhut, jawab Haris. Mea, Den.